Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan prima, perkenalkan nama saya Suhada dari kelas RA8 Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis semester 1, dimana tujuan membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas ujian akhir semester ganjil mata kuliah akuntansi dengan tema jurnal umum. Langsung saja ke materinya. Pengertian jurnal umum. Apa sih yang dimaksud dengan jurnal umum? Jurnal umum adalah sebuah jurnal yang digunakan untuk mencatat berbagai aktivitas transaksi keuangan dari sebuah bisnis atau usaha dalam periode tertentu untuk memudahkan pengelolaan keuangan internal dan eksternal. Dalam akuntansi, jurnal umum idealnya memuat catatan detail seperti nama akuntansi, kelompok akun, dan nominal transaksi di kolom debit atau kredit yang disusun secara sistematis untuk mempermudahkan pengelolaan keuangan. Singkatnya adalah jurnal umum itu merupakan sebuah jurnal yang digunakan untuk mencatat seluruh aktivitas keuangan sebuah bisnis atau bidang usaha yang terjadi dalam periode tertentu untuk memudahkan pengelolaan keuangan dan oleh pihak organisasi. Dan apa sih tujuan jurnal umum itu? Baik, saya langsung saja. Tujuan jurnal umum adalah untuk memberikan rekam jejak yang lengkap dan sistematis terhadap semua transaksi keuangan perusahaan sehingga semua transaksi keuangan perusahaan sehingga memfasilitasi, menganalisis, dan pengambilan keputusan dan kepatuhan terhadap standar akuntansi. Nah, baik teman-teman, itu adalah tujuan jurnal umum. Dan selanjutnya adalah fungsi jurnal umum. Fungsi jurnal umum itu yang pertama, mencatat transaksi keuangan. Fungsi pokok jurnal umum adalah mencatat secara sistematis setiap transaksi keuangan yang terjadi dalam suatu perusahaan. Hal ini termasuk pembelian, penjualan, dan penerimaan dan pembayaran. Selanjutnya yang nomor 2, fungsi jurnal umum, yaitu prinsip double entry. Jurnal umum menerapkan prinsip double entry yang setiap transaksi dicatat dalam 2 kolom. Yang pertama ada kolom debit dan kredit. Fungsi ini membantu memastikan keseimbangan antara aset, kewajiban, dan modal perusahaan. Dan selanjutnya nomor 3, fungsi jurnal umum, menyediakan dasar untuk laporan keuangan. Data yang tercatat dalam jurnal umum digunakan sebagai dasar untuk menyusun laporan keuangan seperti neraca saldo dan laporan keuangan laba dan rugi. Ini membantu dalam mengevaluasi kinerja dan posisi keuangan perusahaan. Baik teman-teman, selanjutnya nomor 4, fungsi jurnal umum, pelacakan perubahan aset dan kewajiban. Jurnal umum memungkinkan perusahaan untuk melacak perubahan dalam aset dan kewajiban mereka seiring waktu. Hal ini membantu manajemen dalam pemantauan dan pengambilan keputusan keuangan. Dan selanjutnya nomor 5, fungsi dari jurnal umum, audit dan verifikasi. Dokumen yang dihasilkan oleh jurnal umum menyediakan dasar untuk audit internal dan eksternal. Ini memungkinkan verifikasi transaksi keuangan dan memastikan keakuratan catatan akuntansi. Selanjutnya nomor 6, fungsi dari jurnal umum, analisis dan pengambilan keputusan. Nah, jurnal umum memberikan data yang diperlukan untuk menganalisis keuangan. Dengan memahami catatan transaksi, manajemen dapat membuat keputusan yang lebih informasional terkait strategi perusahaan. Selanjutnya nomor 7, memastikan konsistensi dan akurasi. Jurnal umum membantu dalam memastikan bahwa setiap transaksi dicatat dengan benar dan konsisten sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi. Ini menciptakan dasar yang kuat untuk pelaporan keuangan yang andal
Dengan fungsi-fungsi ini, jurnal umum menjadi alat yang esensial dalam sistem akuntansi yang membantu mengelola, melacak, dan menyajikan informasi keuangan secara efektif. Baik, yang tadi adalah materi, selanjutnya adalah contoh dari jurnal umum. Kalian bikin satu kolom contoh saja. Di sini ada nama perusahaan. Nama perusahaannya adalah PT Angin Ribut, di mana PT Angin Ribut membuat jurnal periode periode Desember 2020. Dan adapun rumus dari jurnal umum adalah yang pertama, kalian bikin kolom seperti ini dulu, nama akun, terus di sampingnya buat debit, terus ada kredit dan saldo normal. Di bawah nama akunnya adalah harta, terus ada utang, dan ada modal, pendapatan, dan beban. Ada 5 nama akun untuk rumus jurnal umum. Nah, jika harta bertambah, masuknya berarti ke debit. Jika harta berkurang, kalian masuknya ke kredit. Dan selanjutnya ada nama akunnya utang. Jika akun utangnya berkurang atau pengeluaran, berarti masuknya ke debit. Jika utangnya bertambah, masuknya ke kredit. Selanjutnya ada modal. Jika berkurang, masuknya ke debit. Modal bertambah, masuknya ke kredit. Dan selanjutnya ada pendapatan. Nah, dan pendapatan, jika pendapatan berkurang atau pengeluaran, masuknya ke debit. Jika pendapatan bertambah, masuknya ke kredit. Dan yang terakhir ada beban. Jika beban bertambah, masuknya ke debit. Jika beban berkurang, masuknya ke kredit. Keterangan nomornya adalah yang pertama, berisi tanggal, bulan, dan tahun kejadian transaksi. Untuk bulan dan tahun cukup ditulis sekali saja setiap halaman judul, kecuali jika ada pergantian bulan atau tahun. Jika berarti nulis untuk bulan dan tahun cukup sekali ditulis saja ya teman-teman. Yang nomor 2 diisi dengan nomor bukti dokumen transaksi. Terus keterangan nomor 3 diisi oleh akun yang berpengaruh akibat transaksi yang terjadi, yang akan didebit atau dikredit. Nomor 4, kolom referensi diisi dengan akun yang angkanya sudah dipindahkan atau tertera di buku besar. Selanjutnya nomor 5, keterangan diisi nilai nominal akun yang didebit. Nah, nomor 6 diisi nilai nominal akun yang dikredit. Nah, nomor 7, penambahan keterangan singkat mengenai transaksi tidak atau mutlak ada. Nah, setelah proses pencatatan transaksi pada jurnal umum selesai, kemudian proses pencatatan selanjutnya adalah pemindahan masing-masing akun atau memposting ke dalam buku besar. Sebagaimana contoh dari yang saya buat ini, ada satu perusahaan yang bernama PT Angin Ribut melakukan transaksi pada bulan Desember 2020, diantaranya pada tanggal 1 pembelian peralatan kantor sebesar 3.500.000 secara tunai. Nah, kalian masuk ke nama akun, diisi dengan peralatan kantor, terus masuknya berarti ini masuknya ke debit. Dan di bawahnya juga diisi kas yang masuknya ke kredit, harus sama nominalnya 1.500.000, maksudnya 3.500.000 rupiah. Dan tanggal 3 pembayaran sewa gedung sebesar 250.000. Untuk jurnal umumnya adalah
yang di bawah ini ya teman-teman. Lihat dan pahami baik-baik. Baik, itu saja yang mungkin saya bisa sampaikan. Demikianlah beberapa hal yang saya bisa sampaikan. Sebelumnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada teman-teman apabila dalam penyampaian tadi mungkin ada kesalahan atau beberapa pernyataan yang mungkin belum dapat kalian pahami. Saya mohon maaf, saya manusia biasa yang biasa tidak luput dari kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.